Halo, perkenalkan nama saya Fani Haipalia, NPM 21212121011 dari kelas 2A akan menyampaikan sebuah video mengenai analisis konflik tokoh dalam novel Ziarah karya Iwan Simatupang berdasarkan pendekatan analisis. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Berikut tayangannya. Novel Ziarah ini ditulis oleh salah satu sastrawan yang lahir pada angkatan 66, yaitu Iwan Simatupang, dengan diterbitkan oleh Nora Books atau PT Mijan Publika pada tahun 1969 dengan ketebalan buku sebanyak 226 halaman. Sinopsis atau ringkasan cerita dari novel Ziarah ini akan saya sampaikan menggunakan pendekatan parapraktis, di mana di sebuah negeri yang bernama Kota Praja terdapat seorang pelukis yang terkenal di seluruh negeri dan terkapar banyak orang yang menyukai pelukis tersebut. Namun, ia trauma setelah ditinggal mati oleh istri yang sangat dia cintainya. Istri yang dikawini dalam perkawinan yang secara tiba-tiba. Ketika suatu hari, pelukis tersebut ingin mencoba bunuh diri karena ketenaran dan karya-karyanya membuat dia banyak uang dan membuat dia bingung. Karena kebingungan inilah sang pelukis hampir nyaris bunuh diri di lantai hotel. Ketika terjun, dia menimpa seorang istri yang sangat cantik. Dan di sanalah mereka langsung melakukan hubungan jasmani di atas jalan raya yang membuat orang-orang histeris. Dan datanglah seorang brigadir polisi yang membawa mereka ke kantor catatan sipil untuk mengawinkan mereka. Lalu pelukis merasa benar-benar kehilangan trauma saat dia tahu bahwa istrinya mati. Pelukis pun langsung pergi ke kantor sipil guna mengurusi penguburan istrinya, tetapi tak ada tanggapan positif dari pengusaha penguburan itu. Pada akhirnya sampailah pengusaha penguburan itu menyesali perbuatannya, dan dengan keputusan wali kota akhirnya mayat istri pelukis pun dikuburkan sampai ke penguburan usai. Setelah penguburan istrinya itu usai, si pelukis tersebut pulang ke sebuah gubuk yang ternyata gubuk tersebut adalah ibu dari istri yang dicintainya. Ia pun menceritakan semua masa lalu kelamnya yang membuat ternyata anak atau istri pelukis tersebut mengalami dilema bagi si anak dari anak ibu tersebut. Dan sesaat kemudian pelukis memandangi keadaan sekitar yang penuh karangan bunga, membuat bunga-bunga tersebut ke laut, kemudian membakar gubuknya sampai habis. Beberapa bunga yang masih tersisa ia bawa ke kuburan istrinya. Ia titipkan karangan bunga itu pada centeng perkuburan ziarah tanpa makna istrinya. Setelah itu, hidup pelukis tak tertentu arah. Dia tidak mempunyai arah akan kemana dia selanjutnya. Ia seolah tak pernah percaya bahwa istrinya telah mati. Pagi harinya hanya digunakan untuk menunggu istrinya di tikungan mana, dan malam harinya dituangkan arak ke perutnya, memanggil Tuhannya. Pada suatu hari dia bergegas pulang sebelum 5 jam berturut-turut. Oposter penguburan heran kemudian mendatangi, dan ternyata pelukis ingin berhenti bekerja. Oposter kebingungan, tetapi pelukis menjelaskan bahwa dia tidak tahu maksud opseter memperkerjakannya gitu. Bahwa selain untuk kepentingan oposter sendiri, oposter ingin pelukis menziarahi istrinya yang sudah tiada itu. Keesokan harinya, opseter kemudian gantung diri. Perkuburan geger, tetapi hanya sedikit sekali empati dari pegawai-pegawai penguburan. Penguburan opseter berlangsung cepat. Setelah penguburan, pelukis bertemu mahaguru dari opseter yang kemudian menceritakan riwayat opseter. Pada akhirnya, pelukis pergi ke balai kota untuk melamar menjadi opseter kuburan agar ia terus-menerus bisa berziarah pada mayat-mayat manusia, terutama dia bisa berziarah kepada istrinya tanpa batas waktu. Selanjutnya, keterkaitan novel Ziarah ini angkatan 66 menurut para ahli sastra. Novel Ziarah karya Iwan Simatupang ini merupakan salah satu karya yang lahir pada angkatan 66. Awal pertumbuhan sastra Indonesia, para pengarang sudah menunjuk perhatian yang cukup serius terhadap dunia politik. Namun angkatan 66 pertama kali digunakan oleh H.B. Jazin dalam angkatan 66 prosa dan puisi. Dalam buku ini pertama kali H.B. Jazin menyampaikan penolakan terhadap angkatan 50 dengan mengutip penyajian Aji Prosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. H.B. Jazin mengkritisi semua konvensi konsepsi angkatan 50 dan angkatan terbaru Aji Prosidi dengan nada emosional yang keras. Alasan utama penafsiran angkatan 50 dan angkatan terbaru adakah kedekatan masa dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang
berlainan dengan angkatan sebelumnya tersebut. Menurut HB Jasin pada tahun 2013. Sastrawan pada tahun ini yaitu ada Taufik Ismail, Burraswanto dan lainnya. Salah satunya yaitu si Iwan Simatupang ini gitu. Salah satunya yang menciptakan karya ziarah ini pada tahun 66 ini. Lalu ketika zaman revolusi, Iwan selalu aktif selaku tentara pelajar dan ikut berjuang di garis depan. Iwan pernah jadi guru, wartawan, pengarang cerpen, serta puisi. Tidak hanya menulis esai, drama, serta novel, karena lebih tertarik pada karangan mengarang. Iwan berhenti menjadi guru. Dia terus mengarang dan menjadi wartawan. Sebagai wartawan, Iwan menulis banyak sketsa perihal orang-orang tersisih, terpinggirkan. Iwan memperoleh hadiah penghargaan untuk narasi pendeknya dalam Erwin Gestalia di Filipina. Karena pengarang ini mempelopori cara baru dalam penulisan prosa di Indonesia. Karya sastra Iwan Simatupang tahun 1960 yaitu Ziarah merupakan karya yang sangat menarik dan berbeda dibandingkan dengan sastra Indonesia lainnya itu. Ziarah banyak mendapatkan kritik dari para karya sastra Indonesia lainnya. Karena isi ceritanya melibatkan budaya barat dan menganggap Iwan Simatupang sebagai pengarang borjuis. Dalam penerbitannya, Ziarah mengalami kesulitan sehingga akhirnya Ziarah dapat diterbitkan pada tahun 1969 berkat surat rekomendasi yang dikirimkan oleh HB Jasin dan Bangun Siagin ke penerbitan. Iwan Simatupang dalam penulisan karya yang berjudul novel Ziarah ini menunjukkan tren baru dan membawa udara baru bagi dunia sastra dengan memperhatikan corak yang unik dengan pemikiran yang bernas dan orisinal. Iwan Simatupang gagal menjadi dokter dan tidak jadi rabib juga. Walaupun dia pintar dan jenius, ia menjadi inspirasi dan dituangkan ke novel merahnya. Dapat dilihat dalam novel Ziarah ini, mulai banyak gaya epik dalam sekitarnya. Tema ceritanya tentang kehidupan masyarakat seperti ciri-ciri periode sastra pada angkatan 66 lainnya. Nah, selanjutnya, sebelum kita bisa menemukan atau mengetahui konflik tokoh dalam novel Ziarah ini, terlebih dahulu kita harus menganalisis dulu si novel tersebut yang dikemas atau menggunakan pendekatan analitis, yang dimana kita harus mengetahui dulu unsur intrinsik dari novel tersebut dan unsur intrinsik dari novel tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik dari novel Ziarah yaitu tema. Tema novel Ziarah ini yaitu mengenai kegelisahan yang membuat manusia hilang arah akibat ditinggalkan oleh istrinya, yang membuat dia mengalami kesedihan yang secara berlarut-larut. Yang kedua, unsur intrinsik dari novel Ziarah ini mengenai tokoh yang ada di dalam novel Ziarah ini. Yang pertama ada Iwan pelukis, istri pelukis, obseter pekuburan Kota Praja, wali kota Kota Praja, wakil wali kota Kota Praja, perdana menteri Kota Praja, kepala dinas kerjaan umum Kota Praja, mandor, pegawai pekuburan Kota Praja, mahaguru obseter, ayah obseter, brigadir polisi, dan selanjutnya ada nona tua, centeng pekuburan, masyarakat, penjaga pekuburan, wanita bangsa asing, turis, dan wartawan. Unsur intrinsik ketiga dari novel Ziarah karya Iwan Simatupang ini yaitu sudut pandang. Pada cerita dalam Ziarah ini menggunakan sudut pandang pengarang orang ketiga, karena narator atau si pencerita atau si pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita tersebut, di tokoh tersebut. Lalu unsur intrinsik keempat dari novel Ziarah itu mengenai latar. Nah, latar terbagi tiga. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat dijelaskan dalam novel Ziarah itu ada pekuburan, rumah, hotel, tepi pantai, Kota Praja, jembatan, kantor polisi, gubuk, dan studio lukis. Adapun latar waktu dijelaskan di dalam cerita Ziarah tersebut ada pagi hari, tengah hari, sore hari, dan malam hari. Untuk latar suasananya ada gembira, ada sedihnya juga, ada gelisah, ada sunyi juga di dalam menggambarkan di dalam novel tersebut. Unsur intrinsik kelima dari novel Ziarah ini yaitu alur. Alur yang digunakan oleh pengarang dalam novel Ziarah ini sedikit membingungkan para pembaca, karena pengarang menggunakan alur flashback di mana awal cerita pengarang menceritakan kejadian ketika istrinya meninggal, istri yang dicintainya. Tapi ketika pertengahan menuju akhir, pengarang mengajak pembaca untuk mengetahui lagi ketika awal pertemuan si pelukis tersebut dengan si
gadis yang dicintai atau istri yang telah meninggalnya. Jadi alurnya maju mundur. Lalu unsur intrinsik yang terakhir, yang keenam, di dalam novel ziarah ini tentunya pengarang menyampaikan sebuah amanat yang bisa memberikan kita pelajaran dari novel ziarah ini, yaitu amanatnya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan karena kematian itu abadi, apalagi hanya membuat diri kita itu hancur dan kita menjadi kehilangan arah di masa yang akan datang. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsik dari novel ziarah, tentunya tidak cukup untuk kita bisa mengetahui konflik tokoh di dalam novel ziarah ini kalau kita tidak membedah juga unsur intrinsik yang ada di dalam novel ziarah ini. Nah, kita ketahui dulu latar belakang dari pengarang yang menulis novel ziarah ini, yaitu Iwan Simatupang. Iwan mertua Longodonga, lebih dikenal sebagai Iwan Simatupang. Beliau lahir di Sigobal, Sumatera pada 18 Januari 1928 dan meninggal di Jakarta pada 4 Agustus 1970 saat dia berusia 42 tahun. Beliau adalah seorang novelis, penyair, esai Indonesia. Novel ziarah ditulis oleh Iwan Simatupang sebelum 15 Oktober sampai 10 November 1960. Namun novel ini diterbitkan pada tahun 1969. Novel ini dibuat dari kenangannya semasa hidupnya bersama istrinya, serta persembahan cintanya terhadap istri tercintanya. Lalu, pada tahun 1960, kebudayaan Indonesia sedang marak-maraknya mengenai filsafat. Kebetulan sekali, ketika Iwan Simatupang sedang belajar filsafat, kebudayaan Indonesia juga sedang marak-maraknya mengenai filsafat. Nah, setelah kita mengetahui dan atau menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, kita tahu bahwa penulis menceritakan beberapa tokoh yang mempunyai jabatan tinggi di suatu negara mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena mempunyai masalah yang tidak bisa ia selesaikan karena adanya kritik dan pedas tokoh lainnya gitu. Hal ini sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai orang beragama, jika melakukan bunuh diri dianggap sudah tidak percaya akan takdir Tuhan. Maka dari itu, kita sudah menemukan konflik tokoh dari novel ziarah ini atau konflik yang dialami oleh si tokoh tersebut, yaitu tentang pertentangan manusia dengan dirinya atau konflik batin. Selanjutnya pelukis yang suka mabuk-mabukan berteriak-teriak orang gila karena ditinggal mati oleh istri tercintanya. Ada juga pertentangan manusia dengan lingkungannya. Lalu ada opposter yang menyuruh pelukis untuk menghapur tembok pekuburan dengan tujuan supaya pelukis menziarahi makam istrinya. Pelukis mendengar kata tersebut sangat terkejut karena di sisi lain dia juga senang, selain bisa bekerja dia juga bisa berziarah ke makam istrinya tanpa batas waktu itu. Jadi, nah, kesimpulan dari kegiatan menganalisis konflik tokoh yang ada di dalam novel ziarah karya Iwan Simatupang berdasarkan pendekatan analitis, bahwa kita tahu bahwa konflik yang terjadi pada novel tersebut adalah kegelisahan dan kesedihan yang mendalam yang diakibatkan oleh ditinggalkannya oleh istri yang meninggal, yang membuat tokoh tersebut melakukan perubahan secara signifikan dalam hidupnya. Pada akhirnya tokoh melakukan segala cara agar bisa berziarah kepada istrinya setiap saat sebagai bukti atau bentuk cinta pelukis tersebut atau tokoh tersebut kepada istrinya yang telah meninggalkannya.